silakan bila ada tanggapan ataupun komentar terhadap beberapa pernyataan Mas Dawam tentang misalnya ada krisis dalam gerakan Islam, ada perubahan-perubahan, ada dari gerakan Islam itu sendiri. Silakan dari Kedai Tempo. Ya, silakan. Jika kita menengok ke belakangnya sejarah Islam, kita melihat bahwa di zaman ketika yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya kan? Ini kan masih kontroversial apa berhasil mendirikan negara Islam atau tidak. Kita tidak melihat ke sana. Tetapi yang kita lihat bagaimana beliau sebagai pemimpin di Madinah pada waktu itu memperlakukan seluruh warga negara ataupun warga masyarakat di Madinah tanpa memandang agamanya. Di sana ada orang Islam, ada Yahudi, ada Kristen, Majusi dan lain-lain. Dan itu diberikan hak yang sama tinggal di Madinah. Kecuali bagi mereka yang memang mengadakan kerusuhan di dalam masyarakat, itu dikeluarkan dari Madinah. Tapi dalam segi akidah tidak ada orang yang diusir dari Madinah, kan gitu. Nah yang kita lihat sekarang ini kan, sekarang yang kita lihat ya fenomena di Indonesia misalnya, kok jadi Islam diidentikan bahwa kita anti agama lain atau anti pemikiran yang lain. Padahal kan kalau kita harus ikuti Islamnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kalau masalah akidah kan kita boleh memberitahukan apa akidah kita atau apa keinginan kita, tapi tidak boleh memaksakan, dan biarlah mereka hidup damai dengan kita seperti di Madinah itu. Nah barangkali ini yang mestinya para pemimpin Islam kita di sini mestinya mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, saya melihat berarti ada kemunduran dari segi ini. Mestinya kan makin banyak orang Islam kan mestinya makin damai dan makin tentram dunia itu, seperti yang dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah SAW di Madinah. Nah kita harapkan ke depan mestinya demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas Dam? Ya betul itu, saya setuju itu. Saya setuju. Sekarang ini kalau kita ya ingin kembali pada zaman Rasulullah SAW, itu berkebalikan arahnya. Baru-baru ini saya kan diundang ke Solo untuk memberikan satu makalah gitu, presentasi presentasi di dalam ketahanan masyarakat sipil. Kebetulan saya sakit gitulah. Kebetulan saya sakit. Jadi saya nggak bisa ke Solo. Jadi saya waktu itu akan ditampilkan menjadi pembicara dengan apa itu, dengan teman ya, dengan mitra itu orang yang dianggap kiri gitulah, orang yang dianggap sangat kiri. Saya nggak tahu apa latar belakangnya, tapi mungkin juga ya ada maksud tertentu. Mungkin saya dari kanan, dari Islam gitu, mereka dari kiri, diajukan dari kiri. Tapi itu beberapa jam kemudian saya ditelepon dari Solo. Saya masih di rumah sakit pada waktu itu, yang mengatakan bahwa seminar itu dibubarkan oleh 2 truk polisi. Jadi setelah mereka mengobrak-abrik rumah makan ya, semua disuruh pulang, sehingga rumah makan rugi gitu karena banyak orang makan di situ belum bayar itu. Wah itu keberatan sekali di hotelnya gitu, pokoknya nggak bisa. Mereka protes kepada polisi, akhirnya apa, mendesak pada panitia tidak mau, tapi diancam gitu, diancam, dan kemudian digerebek oleh 2 truk polisi. Nah kenapa yang menjadi masalah, kenapa digerebek gitu? Itu kan suatu peristiwa saya kira pertama kali terjadi di Solo sejak reformasi, di mana seminar itu dibubarkan oleh penguasa. Ini hanya terjadi pada masa Orde Baru, tapi sekarang terjadi pada masa reformasi. Itu ada beberapa spekulasi. Spekulasi pertama adalah karena pembicaranya adalah Dawam Raharjo dari JIL, kira-kira begitu. Ya, tetap setia bersama Kongko bareng Gus Dur.